Selamat pagi adik-adik semuanya, juga moms, juga dad yang sudah bersama-sama. Ayo, hari ini ada yang belum mandi, ayo. Tapi kita sudah akan mulai ibadah. Ayo cari tempat yang tepat bersama mama, papa, adik-adik semuanya. Kita semangat, kita akan beribadah bersama-sama. Yang setuju boleh katakan amin. Iya. Iya, kita jangan pernah lelah untuk memuji Tuhan. Karena ketika kita bersyukur, hati kita menjadi senang, bersukacita. Sama-sama kita nyanyi, oke? Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Boleh sama-sama? Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Tunjuk kiri kanannya. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Angkat tangan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Jesus and the unpopular Zacchaeus. Having friends is a very nice thing. You can play together and have someone to be with. But have you ever seen someone who doesn't have friends? Maybe someone walking by themselves? Or have you seen someone get made fun of because they're a little different? Jesus paid extra attention to exactly these people. He chose to be with those that other people left out or looked down on. He was especially good towards the poor and the sick. He was even good to those who had done something wrong. Why would he do that? It could seem a little strange. You see, Jesus, he wanted to help people who weren't doing so well. He thought more about the others than about himself. What people thought about him wasn't important to him, and he didn't try to be popular either. In the Bible, for example, it's written about a rich man named Zacchaeus. He was the boss for the tax collectors in the city of Jericho. A tax collector was someone who was in charge of taking fees when people brought things they had bought into a city. They were known for lying and being sneaky because they often tricked people into paying more than they should. So tax collectors were quite unpopular and people did not like them. People didn't like Zacchaeus. He didn't have any friends. One time, Jesus came on a visit to the city where Zacchaeus lived. Zacchaeus had heard that Jesus helped the sick and that he forgave those who had done bad things. He really wanted to meet Jesus. But Zacchaeus was a very short man, so it was difficult for him to see Jesus in the big crowd of people. Then he got an idea. He ran to a tree close to the road where Jesus was walking and climbed up so he could see better. When Jesus got closer, he saw Zacchaeus sitting up there in the tree. He walked over to the tree and asked him to come down, and then he asked if he could visit him. Zacchaeus was very surprised, and all the people around probably were too. Some of them even became angry.
Was Jesus really going to visit someone who had been dishonest and sneaky and who no one else liked? But it didn't matter at all to Jesus what the other people thought. He loved all people and wanted to do what was the best for them. Jesus didn't choose his friends based on who was popular. He saw that Zacchaeus really wanted to meet him, and Jesus was very glad to be his friend. Zacchaeus was so thankful that Jesus cared about him that he decided to make right all the wrong and foolish things he had done. He wanted to be kind and do the good. And when he did this, Zacchaeus got a whole new life. He became a happy man. You and I can learn from this story. We can choose to be good towards all people, like Jesus, and especially towards those who maybe aren't doing so well or don't have many friends. And if other people look down on those that I'm together with, I can choose not to care what they think of me. When I choose to be good towards all people and never talk bad about or look down on those around me, it can change their lives. And that makes my life happy too. Halo adik-adik, kita bertemu lagi ya di Reward Kids. Hari ini ya, Anti berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, nah adik-adik, Anti mau nanya nih, ayo. Siapa di antara kalian itu kalau misalnya disuruh berdiri di depan orang itu nggak pernah mau ya, nggak suka dan nggak berani ya? Misalnya gitu ya, misalnya di sekolah gitu ya, misalnya ada tugas untuk menceritakan gitu ya, telling story atau mungkin membahas soal gitu di depan ya, atau ada tugas gitu ya untuk misalnya vocalizing gitu ya, untuk belajar vokal diminta untuk menyanyi di depan kelas. Nah, siapa adik-adik yang takut, gemeteran gitu ya, kalau mau maju ke depan, rasanya udah mendingan gak usah deh, mendingan pulang aja, gak usah sekolah deh. Ayo, siapa yang masih gitu ya? Itu namanya tidak memiliki kepercayaan diri. Nah, adik-adik, kita mau belajar nih hari ini dari cerita Alkitab yang kita sudah lihat bersama-sama tadi ya, dari klip videonya. Ada seorang yang bernama Zacchaeus ya. Zacchaeus ini tuh orang yang tidak disukai loh ya, karena dia itu seorang pemungut cukai. Banyak orang nggak suka karena dia tuh suka minta pinjemin uang, terus mintanya lebih dari yang dipinjam gitu ya, suka minta bunganya tinggi gitu ya. Pokoknya Zacchaeus ini tidak disukai orang, dan juga Zacchaeus ini memiliki kelemahan atau dia memiliki kekurangan ya, karena dia memiliki bentuk tubuh yang tidak normal gitu ya. Jadi dia orang yang memiliki bentuk tubuh yang tidak seperti orang yang seusianya ya. Nah, jadi mungkin Zacchaeus ini tuh nggak suka ada di tengah-tengah orang banyak. Tapi saat itu waktu dia dengar nih, ada yang mau lewat di kotanya gitu ya, namanya Yesus. Zacchaeus ini udah pernah dengar mungkin tentang Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus tuh hebat. Tuhan Yesus itu menyembuhkan banyak orang, melakukan mujizat ya. Zacchaeus itu penasaran, pengen tahu gitu ya, mana sih, siapa sih Yesus, mana sih orangnya gitu. Nah, terus karena dia pendek gitu ya, dan kemudian banyak orang-orang mengerumuni Tuhan Yesus gitu, dia nggak bisa lihat. Lalu dia kemana adik-adik? Dia cari pohon gitu. Wah, dia buru-buru tuh, dia cari pohon. Mungkin Tuhan Yesusnya tuh mungkin masih jauh ya, dia cari tuh pohon di mana orang-orang tuh udah banyak juga di situ, dan mungkin dia pikir, wah ini pasti Tuhan Yesus lewat sini nih gitu. Akhirnya dia dapat tuh sebuah pohon, lalu dia naik tuh ke pohon, dia nungguin Tuhan Yesus itu untuk lewat di depannya. Nah, adik-adik, waktu Tuhan Yesus lewat, Tuhan Yesus itu tahu di atas pohon itu ada Zacchaeus, walaupun nggak dikasih tahu orang, walaupun Zacchaeus nggak teriak-teriak. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus itu tahu segala sesuatu karena Dia Tuhan.
Nah, waktu Tuhan melihat Sakyus, apa kata Tuhan Yesus? Ya, Sakyus, ayo turun. Karena hari ini aku mau ke rumahmu. Aku mau bertamu, aku mau datang ke rumahmu. Gitu ya. Wah, di situ orang-orangnya gak suka. Orang-orangnya bilang, Tuhan Yesus kok datang di rumahnya orang berdosa kayak Sakyus gitu ya. Nah, mungkin Sakyus waktu itu juga ya takut ya. Waduh, nanti gimana gitu ya. Karena dia tahu gitu, pasti orang-orang gak suka gitu. Tapi Tuhan Yesus datang ke rumah Sakyus ya. Lalu kemudian banyak orang-orang ngedumel gitu, marah gitu ya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan Yesus datang untuk mencari orang yang berdosa ya. Tuhan Yesus tahu Sakyus harus diselamatkan. Sakyus harus dipulihkan dari mungkin rasa tidak percaya diri gitu ya. Rasa mungkin dia merasa dia banyak ditolak sama orang-orang ya. Nah, lalu akhirnya perjumpaan Sakyus dengan Tuhan Yesus membuat perubahan besar dalam hidup Sakyus ya. Sakyus bertobat, dia mulai memiliki kepercayaan diri, dia mulai tahu siapa dia di mata Tuhan ya. Lalu dia bertobat, dia bilang, Tuhan Yesus, pokoknya apa yang sudah saya ambil dari orang itu akan saya kembalikan katanya ya. Nah, adik-adik, Sakyus mungkin di mata orang-orang itu dia orang yang tidak dipandang atau maksudnya suka diremehkan gitu ya sama orang lain. Tetapi Tuhan Yesus mencari Sakyus karena Tuhan Yesus mau Sakyus dipulihkan ya. Nah, adik-adik, kalau kita memiliki rasa kurang percaya diri gitu, kita suka malu kalau disuruh berdiri di depan kelas atau misalnya di kebaktian reward kids ya, atau di church kids, adik-adik gitu mungkin ayo ditunjuk kita untuk ayo berdiri berdoa di depan gitu, misalnya Michael ayo maju ke depan pimpin doa gitu, mungkin nggak mau udah orang lain aja. Nah, adik-adik, hari ini berita baiknya kalau Sakyus ya Tuhan pulihkan dari rasa tidak percaya dirinya, dari rasa berdosanya. Adik-adik, Tuhan Yesus juga mau pulihkan adik-adik supaya adik-adik punya rasa percaya diri, berani gitu bahwa kita ini milik Tuhan, kita itu disertai oleh Tuhan. Nah, adik-adik, ada satu ayat loh, Anti mau ingetin sama adik-adik, nanti baca ya Alkitab adik-adik. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih dan ketertiban ya. Karena Tuhan Yesus mau kita itu semuanya menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang kuat, anak-anak yang memiliki rasa percaya diri ya. Karena kita memiliki Tuhan Yesus. Oleh sebab itu adik-adik mulai hari ini ayo ya berdoa ya adik-adik, minta kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus saya mau jadi orang yang berani gitu ya, supaya kita juga boleh menjadi berkat buat orang lain ya. Oke adik-adik ya, semangat ya. Mulai hari ini ayo percaya diri, percaya Tuhan Yesus kasih kita roh keberanian ya. Kata firman Tuhan tadi, Tuhan tidak pernah kasih kita ketakutan loh ya, tapi Tuhan kasih kita roh yang membangkitkan apa adik-adik? Membangkitkan kekuatan kita, membangkitkan kasih kita, juga ketertiban. Oke adik-adik ya, sampai di sini saja firman Tuhan hari ini, dan tetap semangat adik-adik ya. Nanti kita ketemu lagi dan kita akan bahas lagi firman Tuhan yang lain supaya kita semakin mengenal Tuhan kita melalui firman-Nya. Oke adik-adik, sebelum kita berpisah, kita berdoa ya. Yuk, lipat tanganmu,
tutup matamu dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami belajar bersama-sama firman-Mu, bagaimana supaya kami tidak takut, kami tidak malu, tetapi kami punya rasa percaya diri karena kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus ada di dalam kami. Roh Kudus yang menolong kami untuk kami punya rasa percaya diri. Kami bukan apa yang orang katakan tentang kami, tapi kami adalah apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang firman Tuhan katakan tentang kami, bahwa kami adalah milik Tuhan Yesus yang mulia, milik Tuhan Yesus yang berharga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, dan biarlah firman-Mu Tuhan menolong kami untuk terus hidup menjadi berkat, dan kami menjadi anak-anak yang kuat, yang hebat di tangan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, terima kasih ya untuk kebersamaan kita pagi ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Di mana adik-adik? Di Reworkies. Yeay. Bye-bye.